saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada fearlessness. Dia ada body language dia di atas padang, gerak geri, lenggok badan dia, cara dia memegang bola. Usai curangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Bahrain disakiti terus oleh para lawannya. FIFA dan AFC sebut Bahrain kualat dengan skuad Garuda. Kabar mengejutkan datang dari negara tetangga Malaysia. Usai bersinar di Piala Dunia 2026 zona Asia setelah memasukkan 2 gol di gawang Arab Saudi, Marcelinho Ferdinand kini diklaim sebagai orang Malaysia. Timnas Bahrain disakiti terus-menerus oleh lawannya setelah mendapatkan gol kontroversial sewaktu menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain melanjutkan tren puasa kemenangan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad beralias Dilmun Warrior tak pernah lagi menaklukkan lawannya sejak membuka agenda di grup C dengan kemenangan 1-0 di markas Australia. Teranyar timnas Bahrain gagal menang atas musuh yang sama. Gantian menjadi tuan rumah pada Selasa 19 November 2024, tim asuhan Dragan Talajid diimbangi oleh Sokros 2-2. Hal menarik, timnas Bahrain kembali merasakan sakitnya kebobolan pada menit-menit berdarah atau masa injury time. Timnas Australia sejatinya sudah unggul pada detik ke-38. Kusini Yengi membobol gawang Ibrahim Lutfalah setelah memanfaatkan blunder fatal pemain Bahrain di wilayah pertahanan sendiri. Si merah julukan lain timnas Bahrain baru bangkit dalam seperempat jam terakhir waktu normal. 2 gol Mahdi Abdul Jabbar berhasil membalikkan kedudukan dari 0-1 menjadi 2-1. Kejadian tersebut begitu cepat karena cuma memakan interval 2 menit antara 75 dan 77. Dengan unggul sementara 2-1, timnas Bahrain berada di ambang raihan kemenangan keduanya pada fase ini. Dalam klasemen virtual, mereka juga sempat mengungguli posisi Australia dan timnas Indonesia kala pertandingan berakhir saat itu juga. Namun takdir berkata lain, karena Sokros menyamakan kedudukan lagi. Yang kembali menjadi pencetak gol Australia pada menit ke-6 injury time. Momen penyama skor 2-2 ini terjadi 4 menit sebelum waktu tambahan yang diberikan wasit habis. Saat laga berakhir tak ada gol susulan yang tercipta sehingga tertunda lagi misi Bahrain untuk menang. Hal menarik, kejadian tersebut menyusul momen kekalahan dramatis yang mereka alami ketika bertandang ke Cina. Pada Kamis 14 November 2024, Bahrain disakiti gol penentu kemenangan tuan rumah yang dicetak oleh Zhang Yuning. Lesakan itu muncul pada menit ke-91 injury time. Adapun kalau mundur lagi ke 15 Oktober 2024, si merah bermain imbang 0-0 melawan Arab Saudi. Sederet momen menyakitkan ini banyak dikaitkan dengan efek kualat. Bahkan FIFA dan AFC menyebut bahwa timnas Bahrain kena karma atau kualat karena telah bertindak curang bersama wasit Al-Kaf kepada timnas Indonesia. Pada matchday ketiga yang digelar di Stadion Nasional Bahrain 10 Oktober 2024, proyeksi kemenangan sang Garuda buyar dalam momen peluang terakhir di pertandingan. Kejadian yang mirip dengan laga Bahrain versus Australia yang baru saja berlalu. Perbedaannya cuma nasib yang bertukar dan bumbu kontroversi. Indonesia ketinggalan duluan akibat lesakan awal Mohamed Marhon di menit ke-15. Lalu tim Garuda membalasnya kontan dengan 2 gol dari Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk. Saat peluang menang tersaji di depan mata, Bahrain mencetak gol penyama skor melalui lesakan kedua Marhon pada menit 90 injury time lewat 9 menit. Gol itu menjadi sorotan karena waktunya melewati batas menit tambahan yang diberikan wasit. Sejatinya wasit hanya memberikan waktu tambahan 6 menit, namun hingga menit ke-9 belum meniup peluit panjang hingga akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Duel tersebut berakhir imbang 2-2, mirip dengan hasil akhir Bahrain versus Australia. Sekarang Bahrain merasakan sakit seperti yang dialami oleh timnas Indonesia kala itu. Rentetan kesialan ini membuat Dilmun Warrior terpuruk ke peringkat 5 grup C dengan koleksi 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari Australia, sang runner-up sementara, dan kalah selisih gol dari Indonesia serta Arab Saudi. Kabar mengejutkan datang dari negara tetangga Malaysia.
Pemain timnas Indonesia atau pencetak gol ke gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand, diklaim sebagai pemain dari Malaysia. Indonesia tengah berbahagia setelah berhasil mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang memecah kemenangan timnas usai mencetak 2 gol dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan Marcelino Ferdinand yang mengesankan saat pertandingan tadi malam itu kemudian turut mendapat perhatian akun Instagram _official Solskjaer yang menanyakan siapa sosok yang berhasil menjebol gawang Arab Saudi tersebut. Adakah yang kenal siapa anak ini? Dia adalah pemain yang paling mengesankan di babak kualifikasi malam ini. Saya dengar anak ini bermain di kompetisi Inggris. Tulis akun tersebut dikutip pada Rabu 20 November 2024. Unggahan akun tersebut lalu dibalas oleh akun _Al Manchester United News yang mengatakan jika Marcelino Ferdinand merupakan pemain timnas Malaysia. Pak, kami fans United dari Malaysia, dia adalah pemain kami. Datanglah ke Malaysia untuk bertemu dengan pemain bagus lainnya di Malaysia. Balas akun tersebut. Akun _official Solskjaer lalu mengunggah balasan tersebut dan meyakini bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain dari Malaysia. Beberapa orang memberitahu saya bahwa pemain yang saya unggah berasal dari Malaysia. Selamat ya, tulis akun tersebut. Namun akun dengan nama _official Solskjaer yang menanyakan soal Marcelino Ferdinand diduga adalah akun palsu. Terpantau dari beberapa komentar yang mengatakan jika akun tersebut bukanlah milik sang legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Unggahan komentar yang mengaku warga Malaysia yang mengklaim Marcelino Ferdinand sebagai pemain timnasnya itu kemudian mendapatkan perhatian dari akun Twitter _fadlah22. Udah lihat ini belum? Ada yang ngaku-ngaku kalau Marcelino Ferdinand dari negara tetangga, tulis akun tersebut. Unggahan akun tersebut lalu mengundang reaksi beragam dari netizen lainnya. Udah jelas-jelas itu Indonesia versus Arab, kok bisa-bisanya dia ngaku Marcelino dari Malaysia, ucap akun _yoga. Iyain aja dah, lama-lama capek juga ngeladenin orang modelin kayak gini, ucap akun _muha. Itulah berita tentang timnas Indonesia hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.